Assalamualaikum Bu Wiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sapar. Gimana ini Bu kabarnya? Udah lama nggak ketemu ini. Alhamdulillah Pak, baik sekali untuk hari ini. Iya sepertinya dengan kesibukan kita Ibu ya. Ibu juga sibuk dengan kegiatan dan keluarga saya juga. Jadi membuat kita jarang bisa berkomunikasi Ibu. Iya Pak. Ngomong-ngomong kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah Pak, kabarnya saat ini baik Pak. Itu makanya ada beberapa hal sih Pak, makanya saya kemarin itu ada menghubungi Bapak, begitu kan. Ada beberapa hal yang ingin saya sharing diskusikan dengan Bapak gitu Pak. Iya kemarin kan memang Ibu sempat ngubungin saya. Jadi kan mohon maaf Bu kemarin tuh bukan berarti saya tidak mau apa namanya ngangkat telepon itu lama-lama karena kebetulan waktu itu saya lagi rapat di sekolah jadi mohon maaf dan ini saya juga sempatkan ini ngabarin ibu barangkali ada hal penting yang sampai barangkali ibu sampaikan kepada saya ini. Iya Pak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Bapak ini mengenai pekerjaan saya Pak. Saya sekarang kan jadi guru di kelas 1 Pak. Jadi ada sedikit kendala gitu Pak di kelas saya gitu Pak. Nah, kira-kira mau ngomong apa ini ibu silakan ibu bercerita barangkali saya bisa bantu ibu. Lagian kan tentunya waktu itu kan kita masih bisa bersama-sama, masih bisa bertukar pikiran secara langsung. Ini karena berhubung kita sama-sama udah jauh ini, ibu sekarang udah di luar kota ini bu ya. Iya. Kebetulan saya masih di tempat yang sama itu. Iya Pak. Monggo silakan ibu. Iya Pak. Jadi eh, saya ingin berdiskusi dengan Bapak dengan tujuan dari hasil diskusi saya ini saya mendapatkan apa ya, gambaran atau solusi dari masalah saya gitu. Jadi saya harus tahu apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Jadi itu maksud dan tujuan saya menghubungi Bapak. Baik ibu. Kalau barangkali kalau tidak keberatan ibu ini, ibu boleh cerita apa sih masalah atau kendala yang mungkin barangkali sama ini dirasakan kali dengan nanti kita bercerita dengan saya kita menemukan jalan atau solusi. Begini Pak, saya ini eh, saya sekarang kan mengajar di kelas 1 Pak. Kalau kemarin di kelas tinggi, udah 2 tahun ini saya mengajar di kelas 1 Pak. Jadi untuk tahun ajaran baru ini yang sekarang gitu, saya menemukan banyak karakteristik siswa saya yang sangat-sangat berbeda gitu Pak, yang jarang saya temui begitu dari anak-anak saya sebelumnya. Jadi itu yang menjadi kendala saya dan saya merasa kewalahan dan bingung apa sih yang harus saya lakukan begitu Pak. Eh, Sepertinya untuk di tahun ini ibu dapat banyak siswa ibu ya. Iya Pak, kalau tahun kemarin itu mungkin masih bisa apa namanya, masih bisa saya atasi ya Pak ya, hanya 25, sekarang menjadi 32 Pak. 32 siswa di kelas saya Baik, Pak. baik ibu. Jadi semakin banyak murid artinya banyak juga masalah yang timbul ibu ya. Terus ini menurut ibu nih karakter siswa yang seperti apa yang membuat ibu itu merasa kewalahan ini di dalam menghadapi siswa-siswi ini. Padahal kan selama ini ibu juga sudah sering nih menghadapi banyak masalah dengan anak-anak. Iya Pak, jadi kali ini itu saya menemukan karakter siswa yang apa namanya, yang berbeda dari siswa yang lain Pak. Saya susah sekali mengajak siswa tersebut untuk berkomunikasi. Sebelumnya saya tidak sampai berpikir ke arah sana sih ya. Mungkin hanya
karena anak tersebut kurang fokus sehingga materi-materi pembelajaran atau tugas yang saya berikan itu eh, jarang selesai gitu Pak. Untuk awal-awal pembelajaran disuruh menulis karena belum banyak yang saya ajarkan begitu, menulis angka, bilangan gitu. Masih bisa mengikuti Pak gitu. Jadi untuk yang bulan kedua itu bulan ketiga ini September ini kan saya sudah mulai masuk ke materi gitu. Jadi di situ baru saya nampak ada perbedaan dari siswa tersebut gitu Pak. Sudah mulai nampak ya dulu tidak bisa mengikuti alur yang sudah saya rencanakan dalam uh, modul ajar saya gitu Pak. Baik Ibu, dari kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi ini sekarang ini karena dengan banyaknya siswa sehingga bertambah kompleks Bu ya, permasalahan Bu ya, Iya. yang Ibu hadapi. Karena dulu mungkin siswanya hanya tadi berapa, 25 Bu ya? Iya, dulu 25, kalau sekarang sudah 32 Pak. Artinya semakin banyak siswa, artinya semakin banyak karakter masing-masing dari siswa, artinya juga bertambah kompleks Bu ya permasalahannya. Jadi gini Bu, di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi itu, langkah apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi atau mengatasi anak yang serba kompleks Ibu? Iya Pak. Untuk siswa yang lain itu saya melakukan secara adil dan merata, melakukan pendekatan secara individual gitu Pak. Yang akhirnya saya menemukan ada salah satu siswa saya yang mengalami kendala dalam hal berkomunikasi, dalam arti seperti speak delay gitu Pak. Jadi dalam mengucapkan suatu kata atau kalimat itu masih belum jelas. Kemudian dalam hal menyimak, mendengarkan instruksi yang saya berikan itu harus dilakukan secara berulang dan harus dengan secara perlahan gitu Pak. Jadi saya sudah sudah juga melakukan hal seperti itu gitu. Tapi kalau saya mengampu dengan 32 anak, tentu saya harus memberikan ruang tersendiri untuk anak tersebut gitu Pak. Jadi untuk pembelajaran saya sudah melakukan pembelajaran uh, disesuaikan dengan kemampuan siswa gitu. Untuk anak yang satu ini tersebut, setelah saya selesai melakukan pembelajaran sama rata dengan teman-teman yang lain, untuk yang siswa tersebut saya berikan perhatian khusus gitu loh Pak. Jadi setelah anak-anak semuanya mengerti, sementara siswa tersebut itu memang harus diperlakukan secara khusus di kelas, bukan dalam arti membedakan atau pilih kasih atau gimana Pak, tapi saya memang harus khusus untuk mendampingi anak tersebut gitu. Saya harus memberikan instruksi yang jelas, berulang. Kamu coba tulis nomor 1 sampai 10 gitu ya Pak ya. Jadi instruksinya harus jelas. 1 seperti apa? Ini ya 1. Saya harus mengingatkan kembali begitu Pak. Itu sudah saya lakukan gitu. Namun untuk sejauh ini saya agak kewalahan juga kalau saya memberikan waktu khusus tersebut ke anak tersebut, sementara teman yang lain juga membutuhkan perhatian saya gitu Pak. Jadi itu gimana Pak ya, saya masih belum bisa untuk membagi waktu hal tersebut gitu Pak. Baik, dari begitu banyak kompleks permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira apa yang dirasakan Bu? Saya merasa sedih Pak, karena saya ternyata belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak tersebut gitu. Kemudian saya juga kemarin agak sedikit kecewa ya Pak ya, saya coba menghubungi orang tuanya untuk melakukan komunikasi secara langsung, tapi orang tua siswa tersebut masih belum memberikan kepastian waktu atau belum bisa datang gitu untuk menemui saya. Jadi saya agak kecewa juga dengan wali murid, agak bingung juga, sedih juga, apalagi ya gitu Pak. Baik, saya kenal Ibu sudah lama, Ibu dari guru juga sudah lama.
tentu dari berbagai macam permasalahan yang serba kompleks ya, karena tadi Ibu sudah menceritakan siswa bertambah banyak, artinya juga permasalahan semakin kompleks. Dan saya yakin karena Ibu juga sudah lama menjadi guru, tentu banyak hal yang Ibu lakukan dalam hal ini. Langkah-langkah apa saja Bu yang Ibu lakukan, atau alternatif seperti apa yang akan Ibu lakukan Ibu untuk mengatasi hal-hal yang sedang Ibu hadapi Ibu? Jadi ini ya Pak ya, saya sudah mengalami kendala dengan orang tua tersebut karena dalam hal belum bisa memberikan waktu yang tepat untuk bisa bertemu langsung dengan saya. Langkah alternatif yang bisa saya lakukan yang mungkin kapan lah gitu ya, tapi sudah ada dalam rencana saya ingin pertama berkomunikasi dengan kepala sekolah gitu Pak, meminta izin tentunya Pak gitu kan mengenai kendala yang saya alami, kemudian meminta izin juga kepada kepala sekolah bahwa saya jika seperti ini terus saya berharap orang tua untuk datang ke sini ternyata nggak bisa, apakah boleh saya langsung mendatangi rumahnya saja atau mengajak pertemuan di luar gitu. Kemudian yang kedua, saya juga meminta izin dengan kepala sekolah. Di sekolah saya itu sudah ada bekerja sama dengan salah satu wali murid yang merupakan psikolog gitu ya Pak ya. Sebelumnya saya juga sudah pernah mengajak kerjasama gitu. Jadi saya meminta izin lagi kepada ibu kepala sekolah untuk ibu boleh nggak ya kalau saya melibatkan lagi ke psikolog tersebut untuk agar dapat bisa menyelesaikan masalah saya. Kemudian bisa nggak ya Bu kalau seandainya nanti apa namanya, apakah harus saya berdua saja dengan psikolog tersebut, apakah harus bertemu dengan wali murid gitu, dengan kata lain ada ada wali murid, psikolog dan saya gitu, apakah harus berdua saja dengan psikolog tersebut atau gimana gitu. Saya minta pertimbangan dari kepala sekolah, jadi itu rencana yang ingin saya lakukan. Luar biasa Bu ya, luar biasa memang. Kita sebagai seorang guru itu memang harus ekstra dalam menangani permasalahan-permasalahan atau rumitnya di dalam dunia pendidikan itu luar biasa. Kira-kira ini Bu ya, yang setelah itu melakukan hal-hal yang sudah Ibu tadi lakukan, kira-kira ini di rentang 1 sampai 10 itu, Ibu ingin Ibu itu di posisi mana kira-kira dalam menghadapi anak? Saya tentu ingin di posisi 9 ya Pak ya. Saya ingin bisa merangkul semua anak-anak didik saya gitu. Kalau 10 terlalu sempurna bagi saya, di 9 Pak. Kemudian saya juga ingin nih anak saya mengalami perkembangan yang signifikan gitu, mungkin dari dulu yang masih agak malu-malu atau takut berbicara atau dalam hal masih diajak berbicara masih agak bingung atau gimana, saya ini juga ada perkembangan yang bagus juga dari anak murid saya tersebut gitu Pak. Baik, selanjutnya ini komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar alternatif ini bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar? Komitmen yang bisa saya lakukan ya Pak ya, setelah kemarin saya itu hanya menunggu dan bingung sendiri, sepertinya saya harus membuat jadwal agar saya bisa melakukan tindakan cepat gitu ya Pak ya, jadi nggak mengulur waktu menunggu gitu saja, sementara waktu terus berjalan, saya juga harus menghadapi murid saya begitu kan. Jadi saya akan membuat jadwal untuk bertemu dengan kepala sekolah, kemudian menentukan waktu juga untuk bertemu dengan orang tua, membuat janji nih kalau nggak bisa di sekolah, bagaimana kalau ketemu di luar atau bagaimana begitu. Kemudian saya juga akan tadi berkomunikasi dengan psikolog gitu ya, apa yang harus saya lakukan, apakah saya harus langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak tersebut gitu Pak. Jadi sepertinya saya harus sekarang ini membuat jadwal tersebut Pak, supaya langkah saya jelas apa yang harus dilakukan gitu Pak. Baik Ibu, dekat dengan Ibu yang bisa membantu Ibu ini untuk menjalankan komitmen Ibu untuk menangani masalah ini siapa Ibu? Yang
Raffi, rekan sejawat saya Pak ya, teman satu kasih saya, sama-sama kelas 1 yang sudah sering saya ajak untuk berkolaborasi dalam segala hal gitu, dan juga dengan kepala sekolah Pak, supaya jadi pengingat nih untuk melakukan pemantauan apa-apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan dan rencana apa gitu. Jadi saya ingin melibatkan pihak-pihak tersebut. Baik Ibu Wilis, uh, semoga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ngomong-ngomong banget, bagaimana Ibu perasaannya Ibu? Sekarang ya Pak ya. Ibu sudah, iya, setelah Ibu ini berbincang dengan saya, kemudian Ibu sendiri sudah menyelesaikan masalah ini, kira-kira gimana? Sekarang perasaan saya jadi lega ya Pak ya. Kalau kemarin saya masih buntu, muter-muter-muter, saya lakukan apa enggak, gimana gimana, nanti resikonya ini segala macam gitu. Jadi karena sekarang saya sudah apa ya, sharing dengan Bapak, jadi saya kayaknya memang iyalah, saya yakin lah saya akan melakukan ini begitu. Jadi saya sekarang lebih lega, lebih tenang, kemudian saya merasa mantap untuk melakukan rencana yang akan saya lakukan. Begitu. Baik Ibu. Apakah masih ada lagi Bu yang ingin sampaikan Ibu? Untuk sekarang sih nggak ada ya Pak ya. Saya sekarang sudah merasa plong sekali rasanya gitu. Untuk sekarang sih kayak sudah cukup Pak. Terima kasih banyak Bapak karena sudah membantu saya Ya, melegakan pikiran baik saya Ibu. dan hati saya. Baik Ibu, saya tunggu ya hasilnya. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu inginkan Ibu ya. Iya Pak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ini tadi. Kebetulan saya ada jadwal kembali nih, saya akan ada keluar sama keluarga. Oh, iya. Jadi mohon maaf, barangkali nanti perbincangan kita bisa kita lanjutkan lain kali Bu ya. Saya yang harusnya Salam terima buat kasih keluarga banyak. Ibu. Iya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya kali ini. Terima kasih Baik. banyak Pak. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya Bu, ya Pak. Assalamualaikum.